Kalian pernah nggak sih beli soto tetapi kalian tidak mempunyai uangnya? Justru kalian membayarnya dengan 2 ekor ayam. Nah, hal itu sudah pasti tidak seimbang kan? Hal itu terjadi, hal itu pernah terjadi di masa lampau sebelum kita mengenal adanya uang. Saya Rizky Aldi Permana dengan NPM 2401051027 akan membahas tentang barter dan uang. Pada awalnya manusia melakukan tukar-menukar barang atau sistem barter. Namun, sistem ini tidak efisien karena membutuhkan kehendak ganda yang selaras, yaitu kedua pihak harus sama-sama menginginkan barang yang dimiliki pihak lain. Selain itu, barter menyulitkan penentuan nilai tukar, membatasi pilihan, sulit digunakan untuk transaksi masa depan, dan kekayaan tidak mudah disimpan. Untuk mengatasi keterbatasan ini, muncullah sistem uang yang membuat transaksi jadi lebih mudah, praktis, dan fleksibel. Uang adalah segala sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang harus memenuhi beberapa syarat agar efektif digunakan. Maka itu, terdapat 3 indikator, yaitu 1. Diterima umum oleh masyarakat, 2. Stabil nilainya, 3. Mudah dibawa dan digunakan dalam transaksi sehari-hari. Fungsi uang. Uang memiliki 4 fungsi utama. 1. Sebagai alat tukar, yaitu memudahkan transaksi tanpa harus barter. 2. Sebagai status hitung, yaitu menentukan nilai barang dan jasa dengan harga. 3. Sebagai alat pembayaran masa depan, yaitu memungkinkan transaksi kredit atau cicilan. 4. Sebagai alat penyimpanan kekayaan, lebih praktis dibanding menyimpan barang fisik seperti ternak atau emas. Sejarah uang. 1. Barter, yaitu tukar-menukar barang langsung. 2. Uang barang atau yang disebut barang tertentu yang umum digunakan sebagai alat tukar, contohnya garam dan kerang. 3. Logam mulia. Emas dan perak mulai digunakan karena tahan lama, bernilai, dan mudah dibagi. 4. Uang kertas. Digunakan untuk mengatasi kelemahan logam mulia yang berat dan terbatas jumlahnya. 5. Uang giral. Uang dalam bentuk catatan bank seperti cek yang mempermudah transaksi non-tunai. 5. Peranan uang dalam perekonomian. Uang memungkinkan terjadinya pembagian kerja dan spesialisasi dalam produksi. Setiap orang tidak perlu membuat semua barang yang ia butuhkan, cukup mengandalkan keahlian masing-masing dalam melakukan pertukaran lewat uang. Hal ini mempercepat produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. 6. Permintaan uang. 1. Teori kuantitas atau klasik, yaitu jumlah uang yang beredar mempengaruhi harga barang. Jika uang beredar banyak, maka harga naik, yaitu inflasi. Teori ini dikenal dengan rumus MV sama dengan PT. 2. Teori Keynes. Permintaan uang tidak hanya karena transaksi, tetapi juga karena kebutuhan berjaga-jaga dan spekulasi. Menurut Keynes, harga juga dipengaruhi biaya produksi, bukan hanya jumlah dan uang. 7. Perkembangan dan fungsi bank. Bank pertama di Indonesia muncul pada masa kolonial Belanda, memiliki 2 fungsi utama. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Bank juga berperan dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, melayani transfer uang, dan menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya. 8. Jenis-jenis bank. Bank umum menyediakan jasa lengkap termasuk lalu lintas pembayaran, bisa konvensional atau syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR hanya melayani simpanan dan kredit, tidak menyediakan layanan transfer, dan tidak boleh beroperasi dalam valuta asing. Bank Sentral atau Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah, mengatur peredaran uang, serta mengawasi bank-bank lain. 9. Produk dan layanan bank. Bank sentral menyediakan uang kertas atau fisik dan giral atau non-fisik, serta memberikan kredit ke bank lain. Bank umum menyediakan tabungan, kredit, transfer, penukaran mata uang asing, dan jasa penitipan barang, kartu kredit, clearing, dan lainnya. BPR fokus pada kredit dan simpanan dengan layanan yang
lebih terbatas. Bab 10. Perbankan syariah. Bank syariah dijalankan berdasarkan prinsip Islam, menghindari riba dan menjalankan sistem bagi hasil. Produk yang digunakan antara lain mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan modal, murabahah atau jual beli dengan margin, ijarah atau sewa, ijarah wa iktina atau sewa beli. Terima kasih.